Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan hari rayanya kaum muslimin, yakni hari Idul Fitri. Maka sebelum kita berjumpa dengan hari tersebut, marilah kita mengenal sunnah-sunnah berkaitan dengan Idul Fitri. Sunnah yang pertama, yakni hendaklah kita mandi terlebih dahulu sebelum kita berangkat menuju tempat sholat. Sebagaimana asar dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kana yaghtasilu yaumal fitri qabla ay yaghduwa ilal musalla. Bahwasanya Abdullah bin Umar biasa mandi terlebih dahulu pada hari fitri sebelum beliau pergi ke tempat sholat. Kemudian sunnah yang kedua, hendaklah kita berhias dan mengenakan pakaian yang terbaik. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu, kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatun yalbasuha lil idaini wa yaumil jum'ah. Nabi Muhammad SAW memiliki jubah khusus yang beliau gunakan tatkala dua hari Aid, yakni Idul Fitri sama Idul Adha, dan beliau kenakan pula tatkala di hari Jumat. Terus kemudian sunnah yang ketiga, yakni hendaklah kita makan terlebih dahulu sebelum kita berangkat menuju tempat sholat. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kulat tamarat wa ya'kuluhunna witran. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat, tidak keluar tatkala waktu Idul Fitri kecuali setelah memakan beberapa butir kurma, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakannya sejumlah ganjil. Namun kalau andaikan tidak ada kurma, boleh kita makan-makan, yang penting makanan itu adalah makanan yang halal. Terus kemudian yang keempat, hendaklah kita memperbanyak takbir tatkala kita menuju tempat sholat. Dan ini sebagaimana kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu riwayat disebutkan, kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri fayukabbiru hatta ya'tiyal musalla wa hatta yaqdis shalah. Fa'idha qadus shalah qata'at takbir. Nabi Muhammad SAW tatkala beliau keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, beliau bertakbir sampai beliau datang ke tempat sholat, dan beliau terus bertakbir sampai sholat hendak dilaksanakan. Maka tatkala sholat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari bertakbir. Maka boleh kita hendaklah memperbanyak takbir. Di antara ucapan takbir yakni Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan 3 kali takbir, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi mereka baik 2 ataupun 3 sama-sama memiliki jalur periwayatan. Terus kemudian sunnah yang kelima, yakni hendaklah kita mengucapkan ucapan tahniah, ucapan selamat. Yakni di antara ucapan yang dicontohkan para salafun as-saleh, yakni taqabbalallahu minna wa minka atau taqabbalallahu minna wa minkum. Dan dalam masalah ini tidak ada aturan yang ketat dalam masalah ucapan. Boleh kita mengucapkan selamat Idul Fitri, atau kalau orang Jawa biasanya mengucapkan Sugeng Riyadin. Nah, itu tidak ada masalah. Terus kemudian yang keenam, hendaklah kita memilih jalan yang berbeda tatkala kita pergi dan tatkala kita pulang. Dan ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'idin khalafa at-tariq. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW tatkala hari Id, maka beliau memilih jalan yang berbeda tatkala pergi dan tatkala pulang. Maka itu adalah sunnah-sunnah berkaitan tentang Idul Fitri. Marilah kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW.